Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Saya hanya berjuang, ya, walaupun di lingkungan RT Galugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warganya pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi dengan beringas. Iya, dengan beringas mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Mereka selalu kompak kalau perihal demokrasi. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya sedikit salahnya. Tak ada seorang pun dari mereka yang benar-benar tahu apa arti demokrasi. Saya tidak bisa menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih menjadi juru penerang. Saya khawatir batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang menyebabkan keduanya bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Saya tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Saya tidak benar-benar tahu. Pada suatu hari, RT kami kedatangan petugas yang katanya dari dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah harus dicabik 2 meter. Ya, setiap rumah harus dicabik 2 meter. 2 meter. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara dan saudara semua sangat penting artinya untuk pembangunan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan. Ya, atas nama kemanusiaan. Kami harap saudara-saudara semua mengerti. Hanya 2 meter. Hanya 2 meter. Hanya 2 meter katanya. Kok enak saja mengambil 2 meter rumah kami untuk pembangunan? Pembangunan siapa? Pembangunan siapa? Bagaimana? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter?
dikali berapa ini? Oh, 4, dikali 4. Lalu kalau diambil berapa tadi? Oh iya, kalau diambil 2 meter, 2 meter dikali 6, rumah kami hanya sisa gang saja. Kontan kami tolak. Bagaimana mungkin kami hidup di dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Tapi ini semua sudah merupakan keputusan bersama. Keputusan bersama? Keputusan bersama katamu? Bagaimana mungkin mengambil keputusan tentang rumah kami, tapi tanpa rebukan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakatnya di sebelah sana rata-rata tidak, semuanya adalah karyawan aktif pabrik tekstil, sehingga mereka membutuhkan jalan pintas yang bisa dilalui kendaraan. Ini semua untuk efektivitas. Ya, untuk efektivitas dan efisiensi kerja. Ini akan masuk ke sumbangan untuk pembangunan. Ini semua sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak. Kami saja tidak pernah ditanyai apa-apa. Tanah ini milik kami. Hei, kalian, sini, saya mau bicara, sini, sini, kalian yang di sana, sini dulu, saya mau bicara, sini, nih, pasang telinganya, pasang, dibember kayak gini, pasang. Kalian dan kalian semua kalau sampai menghambat, menghalang-halangi atau berbuat yang tidak sehingga pelebaran jalan itu tidak dilakukan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Ingat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Awas ya kalian. Hei, kalian semua, kutandain ya. Wah! Berbuat yang tidak seperti apa? Kami ini berada di kebingungan banyak orang. Kami saja belum sempat membuat rapat. Kami belum sempat melakukan perundingan. Dan pelebaran jalan itu sudah dilakukan. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Tanah ini milik kami, Pak. Ini tanah warisan. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Diganti berapapun kami tidak akan mau. Jangan, Pak. Jangan. Ini tanah kami. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Kemana anak kami akan berteduh? Jangan, Pak. Jangan. Ini tanah kami. Akan kami pertahankan mati-matian. Diganti berapa ratus juta pun kami tidak akan sudi, karena kami tidak mau pergi dari tempat peninggalan nenek moyang kami. Jangan, Pak. Wah, jangan, Pak. Jangan, Pak, jangan. Kami menunggunya dengan deg-degan. Waktu itu sebuah mobil kol datang. Sekitar 10 orang laki-laki.
loncat dari mobil itu. Kami bersorak. Kami bersorak karena akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Aparat datang untuk melindungi kami. Tapi berbarengan dengan itu, mobil bulldozer kembali menggerut tanah kami. Orang-orang itu berlari dan datang. Ia berlari ke sana kemari. Orang-orang itu berlari. Ia berlari. Ia berlari. Mereka berlari ke sana kemari. Mereka berlari. Mereka berlari dan ternyata mereka bukan aparat, tetapi petugas yang akan mengamankan penggarukan. Saya bingung. Setelah putar otak, setelah berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk mendatangi pabrik tekstil itu. Sebentar. Mendatangi pabrik tekstil untuk menemui majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu. Tapi susah sekali. Orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah saya mengaku saya petugas dari kelurahan, saya diterima. Direktur itu kaget setelah saya bukan petugas dari kelurahan, tapi saya korban penggusuran. Tapi direktur itu kembali tersenyum. Lalu ia mengguncang tangan saya seperti ini, mengguncang. Baru setelah saya semprot bahwa kami tidak sudi tanah kami dipangkas. Ia geleng-geleng seperti ini. Dia geleng-geleng seperti ini. Melihat saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Tapi saya minta maaf. Saya tidak pernah memperbolehkan siapa saja melakukan tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Lagi pula, para karyawan itu sudah diberi uang transport. Jadi kalau ada pelebaran jalan itu, mungkin itu dari para karyawan yang akan menyelamatkan uang transport itu. Ini di luar tanggung jawab kami. Ini di luar tanggung jawab perusahaan. Tapi saya tetap minta maaf. Saya tetap minta maaf. Saya harap Anda bisa menyampaikan rasa maaf saya kepada seluruh warga. Saya tidak percaya apa yang dia katakannya. Sandiwara apalagi. Saya bukan orang bodoh. Saya tidak bisa dikibuli mentah-mentah begitu saja. Mana mungkin orang kaya raya, pintar, berpendidikan tinggi, wawasan luas begitu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mana mungkin ia tidak tahu apa artinya 2 meter bagi kami, meskipun 200 hektar bagi dia hanya seperti upil.
Memang betul sih. Orang kecil seperti saya ini memang sering dianggap lemah dan mudah ditipu. Tapi itu ya karena saya selalu menahan diri. Jadi saya sadar pada diri saya. Tapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya juga bisa meledak. Semut saja kalau diinjak terus-terusan bisa menggigit. Tapi apalah, saya hanya rakyat kecil. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami jangan diusir. Itu hak kami. Titik. Saya bertekad, saya tidak akan keluar dari perusahaan ini sebelum ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Direktur itu mengangguk. Ya, dia mengangguk kepalanya seperti ini. Tanda kalau ia mengerti. Tapi saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba malah membuka laci mejanya, lalu ia mengeluarkan kertas dan ternyata dua ratus lima puluh juta. 250 juta. 250 juta. 250 juta. 250 juta. 250 juta kalipun saya hidup, saya tidak mampu mengumpulkan uang sebanyak ini. 250 juta. 250 juta. 250 juta. Ternyata selama ini saya miskin sekali. 250 juta. Sebentar. Ini uang saya. 250 juta. 250 juta. 250 juta. 250 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dari 250 juta itu? Saya bisa membeli apa ya? Orang kaya biasanya membeli apa? Sebentar. Saya akan membeli motor. motor. Lalu saya akan membeli mobil. Lalu apa lagi ya? Sebentar. Oh iya, SPP anak saya menunggak. Lalu saya akan membeli apa ya? Oh, saya akan memberikannya kepada orang tua saya. 250 juta. 250 juta. 250 juta. Saya tidak perlu menanyakan lagi untuk apa uang itu. Untuk apa 250 juta ini? Saya tidak perlu lagi menanyakannya. Saya hanya perlu menerimanya. Lalu saya terbirit-birit untuk pulang. Saya terbirit-birit untuk pulang. Saya harus kumpulkan keluarga saya. Hei, sini, mama, bukan. Mami mau bicara. Sini dulu. Mami mau bicara. Nih. Oh, mau. Nih. Siapa? Sini kalau mau kebagian.
Nih, kita sudah kaya. Ini terakhir buat kamu. Terima kasih ya, Mami. Sekarang panggil Mama, Mami. Kita sudah kaya. Keesokan harinya, ketika para warga datang menghampiri saya untuk menanyakan bagaimana hasil rapat saya dengan Pak Direktur, saya memberikan wejangan. Saudara-saudara semua yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari kita yang sedikit. Berat sekali. Atau mungkin terlampau berat. Tapi itu lebih baik daripada kita harus kehilangan nyawa. Lagi pula, sejak awal kita sudah bertekad untuk mendukung dan merelakan segalanya untuk demokrasi. Jadi, di dalam demokrasi itu, suara terbanyak yang akan menang. Jadi saya harap saudara-saudara semua merelakan 2 meter itu untuk masa depan kita yang lebih baik. Tidak ada yang menggubris, tidak ada yang menjawab. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka kalau perihal demokrasi itu akan selalu kompak dan mereka akan merelakan segalanya demi demokrasi itu. Tunggu, saya belum selesai berbicara. Hei, tunggu, sini dulu. Sini, tunggu. Hei, tunggu, saya belum selesai berbicara. Tunggu, tunggu. 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 Sudah tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menggubris. Hanya saya sendiri dan seorang tua itu. Kalau memang demokrasi tidak bisa melindungi rakyat kecil, saya akan berhenti mendukung demokrasi. Dengan ini saya nyatakan saya menentang demokrasi. Sejak saat itu, semua orang membenci demokrasi. Warga RT Galugus Depan yang saya pimpin itu, mereka berhenti mendukung demokrasi. Hanya saya sendiri di sini. Iya, hanya saya sendiri di sini. Berdiri di atas kaki sendiri dan tetap teguh mendukung demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis. Mau apa lagi? Habis, mau siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada